ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya untuk supaya bisa menjadi orang yang bertakwa, maka jiwanya ini harus dibekali dulu dengan hukum-hukum Allah yang harus diikuti. Kalau kemarin yang pertama, jadi la'allakum yattaqunya itu adalah ya ayyuhan nasu budu, beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya. Yang kedua, bagaimana jiwa ini supaya jiwa menjadi jiwa orang yang bertakwa dulu. Sebab kalau jiwanya tidak masuk ke kategori orang yang bertakwa, maka susah untuk menjalankan semua perintah dan aturan Allah-Nya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, makanya kemarin sampaikan, kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwa ciri orang bertakwa itu ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu tidak mungkin bisa melakukan itu kalau jiwanya belum dibekali dulu supaya menjadi jiwa orang yang bertakwa dulu. Nah, yang selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 179, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi, walakum dan bagi kalian fil qisasi, dalam hukum qisas itu hayatun ada kehidupan yang berkelanjutan ketika hukum qisas itu diterapkan. Jadi kalau hukum qisas diterapkan, maka hidup ini menjadi tentram, menjadi aman. Bagaimana tidak tentram dan tidak aman? Sebab kalau orang yang membunuh pasti dibunuh lagi, maka akan ada rasa ketakutan, kekhawatiran kalau dia membunuh, dia pasti akan dibunuh lagi. Nah, adilnya hukum qisas itu kalau perempuan yang membunuh, maka yang dibunuh lagi adalah perempuannya. Kalau laki-laki, laki-lakinya yang dibunuh. Nah, hukum qisas seperti itu akan memberikan kenyamanan dalam hidup, Pak. Jadi tingkat kriminal sedikit, tingkat kriminalnya sedikit. Sebab ada ketakutan kalau dia membunuh akan dibunuh lagi. Kan beda dengan hukum yang ada di kita ya. Kalau membunuh, maka hukumannya penjara. Ya atau hukum mati? Tergantung. Tergantung. Mau di penjara bisa, mau hukum mati juga bisa. Hah? Ya bebas juga bisa. Bebas juga bisa. Apalagi kalau info-info yang disampaikan bahwa di rutan itu ada kenyamanan ya, ada kenikmatan gitu. Ini kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A kayak di hotel, B ya apartemen lah gitu ya, C ya kosan aja. Ya, jadi itu bahkan tidak akan memberikan efek jerak. Bagaimana mau memberikan efek jerak? Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hukum qisas itu kalau dijelaskan, kalau diterapkan, sok we urang ayeuna. Rek mayahan rek pen mikir heula. Kayak keluarga urang mun payahan deui. Kan mikir heula. Kalau hukum di qisas diterangkan, diterapkan gitu. Makanya kalau ini hukum qisas ini diterapkan, ini salah satu bagaimana karakter orang yang bertakwa itu bisa masuk ke dalam diri ini. Tetapi yang kedua, yang paling penting dalam hukum qisas itu ada keringanan Allah yang harus diperhatikan.
Yang pertama, paman afiyalahu min akhihi, ya kan di ayat yang sebelumnya, barang siapa yang memaafkan perilaku pembunuhan itu, umpamanya Pak Robik membunuh keluarga Pak Guru lah, contoh ini Pak Robik contoh. Ternyata Pak Guru, ada keluarga Pak Guru yang dimaafkan, ya keluarga Guru yang dibunuh itu, Pak Guru dan keluarganya siap memaafkan itu. Memaafkan itu yang berat, Pak. Yang berat itu adalah melapangkan jiwa ini untuk memaafkan orang yang telah menyakiti bahkan membunuh. Itu yang berat. Nah, kalau mampu susah atau Pak. Sok we kejadian kemarin-kemarin we ya. Kejadian kemarin-kemarin karena kalau ada yang dibunuh, oh, mintanya apa lagi? Dibunuh lagi. Kan mereka minta dibunuh lagi kan? Minta dibunuh lagi. Coba kalau sekarang berteriak, ayo terapkan hukum kisos gitu ya di Indonesia. Terapkan hukum kisos. Sebab keinginan yang dibunuh keluarganya minta dia apa lagi? Kan minta dibunuh lagi. Minta hukuman yang seadil-adilnya. Bagaimana? Dibunuh lagi kan? Ujungnya minta dibunuh lagi, minta kisos lagi. Nah, jarang sekali yang mampu memaafkan, ketersediaan kesiapan jiwa ini untuk memaafkan orang yang membunuh atau menyakiti. Maka kalau itu mampu memaafkan pembunuhan itu, maka itulah yang terbaik. Itulah tahbibum mir rabbikum warahmah. Tetapi ingat, yang diberi maaf juga harus tahu diri. Yang diberi maaf juga harus tahu diri. Mentang-mentang geus dihampura ahnya geus we. Perhatikan kesedihan keluarga dan perhatikan bagaimana pedihnya keluarga ditinggalkan yang dibunuh itu. Wadaun ilaihi bisa, berilah diat ya sebagai penggantinya apa? Saya mau berbuat baik karena saya telah membunuh dan keluarga itu memberikan maaf, maka saya pun harus memberikan suatu hadiah, bukan hukuman, hadiah saja buat mereka, ya kasih mobil Fortuner atau mobil Pajero atau mobil Alphard gitu ya, atau rumah yang megah gitu buat keluarga yang dibunuh. Itu kan lebih bagus. Nah, itulah tahbibum mir rabbikum warahmah. Tapi jarang juga kesiapan orang yang mampu memberikan maaf dan orang yang diberi maaf itu untuk memberikan balasan itu susah. Coba kalau kemarin contoh yang kemarin yang terjadi pembunuhan itu siapa Pak? Yang dulu itu siapa? Yang Pak Ferdi Sambo itu ya. Coba kalau Ferdi Sambo udah tahu bunuh itu, kami kasihkan separuh hartaku buat keluarganya. Nah, itu kan bagus. Aku kasihkanlah separuh hartaku. Wadaun ilaihi bi ihsan. Nah, kalau mampu itu, maka Allah sampaikan walakum fil qisas. Dalam hukum qisas itu ada ketenangan, kenyamanan, keberlangsungan hidup. Ya ulil albab, wahai ulil albab. Sekarang pertanyaannya, siapa ulil albab itu? Ulil albab itu di Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula. Orang yang mendengarkan perkataan. Ada yang berpendapat perkataan itu adalah al-qaul, itu adalah isi Al-Quran dan hadis. Maka orang yang mendengarkan Quran dan hadis payat tabi'una ahsanah, mengikuti ahsanah yang terbaik. Jadi diikuti isi seluruh Al-Quran itu dan hadisnya. Nah, ulaika alladzina, mereka itu alladzina, orang-orang hadahum, yang telah mendapatkan hidayah bagi mereka, yang telah diberikan hidayah oleh mereka oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah yang disebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang mendengarkan isi Al-Quran kemudian dilaksanakan. Orang yang mendengarkan isi Al-Quran hadis kemudian dilaksanakan. Atau mendengar perkataan, ada yang berpendapat ada mendengar perkataan, namanya Pak Ropik itu mendengar dari Pak Sigit perkataan yang buruk dan perkataan yang bagus.
yang buruk ditinggalkan, yang bagus dilaksanakan. Nah itu payat tabiuna ahsana gitu. Orang lain nu alus jala dilakonan, anu hade digares. Akhirnya udah nana. Jadi yang yastamiunal kaula payat tabiuna ahsana, kita mendengar perkataan yang buruk, mendengar perkataan yang baik, maka payat tabiuna ahsana, ikuti yang baiknya. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Itulah yang disebut ulul albab. Nah, dalam kisos itu, hukum itu ada pendidikan yang membuat jiwa ini menjadi, Allah harapkan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi hukum kisos dan turunannya paman ubiyalahu min akhihi syai'un fatibahum bil ma'ruf itu mampu memberikan jiwa ini menjadi jiwa yang bertakwa. Nanti kalau sudah jiwa ini menjadi jiwa yang bertakwa, maka aturan Allah yang sudah disampaikan itu mudah untuk melaksanakannya, tidak sulit. Nanti kan akan disampaikan setelah dirinya menjadi membentuk jiwa yang bertakwa, maka nanti ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang mudah melaksanakan itu, mudah melaksanakan perintah-perintah Allahnya. Makanya nanti akan disampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang sudah mendapatkan membentuk jiwanya menjadi jiwa yang bertakwa, kemudian dia menjalankan perintah Allahnya. Itu sajalah yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.